Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembahasan pelajaran matematika kelas 11. Kali ini kita akan bahas materi tentang barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Kita awali untuk barisan geometri. Nah, kita diberikan di sini untuk nomor 1 ya. Ada 3 suku, K-1, K+2 dan 3K. Nah, di mana 3 suku ini merupakan 3 suku pertama dari barisan geometri. Nah, jadi apabila ini merupakan 3 suku pertama dari barisan geometri, maka berapa nilai K? Oke, katakanlah saya punya, ini ada sifat ya, ada sifat barisan geometri. Katakanlah ada 3 suku, ya A, B, dan C, membentuk barisan geometri, maka ya pastinya dia memiliki rasio yang sama. Nah, rasio yang pertama ini adalah B per A. Dan ini harus sama dengan rasio yang kedua, C dibagi B. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita kali silang, jadi B kuadrat sama dengan A kali C. Nah, rumus atau persamaan ini menjadi sifat dari barisan geometri apabila kita diberikan 3 suku. 3 suku A, B, C membentuk barisan geometri, maka suku yang tengah dikuadratkan sama dengan perkalian suku yang pertama dan ketiga. Nah, sehingga apabila kita punya bentuk seperti ini, K-1, K+2, dan 3K, membentuk barisan geometri, maka menurut sifatnya, ya sifat barisan geometri, ya, maka suku yang tengah, K+2, ya, dikali dengan suku yang tengah juga, K+2 juga jadi kuadrat, ini sama dengan suku yang pertama, K-1, dikali suku yang ketiga, 3K. Nah, seperti ini. Nah, dari persamaan ini nanti kita akan dapat berapa nilai K-nya. Oke, kita uraikan. K+2 kuadrat jadi K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 sama dengan 3K pangkat 2 dikurang 3K. Nah, kita pindahkan ke, katakanlah kita kumpulkan di ruas kanan ya, untuk menjadikan persamaan kuadrat dalam bentuk K. Jadi 3K kuadrat dikurang K kuadrat menjadi 2K kuadrat. Min 3K min 4K menjadi minus 7K. Ya, kemudian dikurang 4. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan K, kita faktorkan. Ya, 2K kuadrat, ya, kita faktorkan menjadi 2K dikali K. Ya, kemudian agar penjumlahan 7, maka 4 ini 1 dengan 4. Ya, jadi min 8 dengan plus 1. Maka dapatlah K-nya sama dengan min setengah atau K sama dengan 4. Nah, yang ada di opsi adalah K sama dengan 4. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diberikan barisan geometri mempunyai rasio positif ya. Kemudian suku yang kelima adalah 12, kita tuliskan ya, suku yang kelima ya, ini sama dengan 12. Kemudian suku yang ke-9 adalah 192. U9 sama dengan 192. Nah, kemudian pertanyaannya berapa nilai suku yang ke-10? Ya, suku yang ke-10. Oke. Barisan geometri, kata kuncinya ada di A dan R. Karena suku ke N dari barisan geometri lambangnya adalah A dikali R pangkat N-1. Jadi untuk mendapatkan suku yang ke N ini kita cari A dan R-nya. Oke, nyatakan dari yang diketahui ini U5 dan U9 ke dalam bentuk A dan R. U5 berarti AR pangkat 4. U9 adalah AR pangkat 8. Gitu ya. Nah, kalau seandainya kita lihat dari sini, maka kita bisa langsung bagi ya. AR pangkat 8 dibagi dengan AR pangkat 4, ini sama dengan AR pangkat 8 nya kan 192, AR pangkat 4 nya 12. AR pangkat 8 dibagi AR pangkat 4, hasilnya adalah R pangkat 4. Ya, 192 dibagi 12. Oke, hasilnya adalah 16. Nah, R pangkat 4 sama dengan 16, maka R nya ini sama dengan plus minus 2. Tapi karena dikasih informasi di awal rasionya positif, maka kita pilih R-nya sama dengan 2. Nah, dapat R-nya 2, untuk mendapatkan A, kita bisa menggunakan salah satu persamaan ini. Ya. Katakanlah kita gunakan AR pangkat 4. AR pangkat 4 sama dengan 12. A dikali R pangkat 4, tadi kita udah punya 16.
sama dengan 12, sehingga A-nya adalah 12/16, atau bisa disederhanakan menjadi 3/4. Nah, ini A-nya. Nah, pertanyaannya U10. U10 adalah A dikali R pangkat 9. A-nya itu 3/4, R-nya 2/9. Ya. Nah, 4 ini kan 2/2, ya. 2/9 bagi 2/2 jadi 2/7. Ya, jadi 3 dikali 128. Ya, hasilnya adalah 384. Ya, jadi kita pilih opsinya ya E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nilai suku tengah dari barisan. Nilai suku tengah dari barisan, ya, barisannya geometri ya, 6, 3 dan seterusnya sampai suku yang terakhir 3/512. Oke, ini adalah suku pertama, ini adalah suku yang ke N, ya, suku yang ke N, ya, suku terakhir gitu ya. Nah, berapa nilai suku yang tengah UT? Nah, UT ini rumusnya adalah suku pertama dikali suku yang terakhir diakarkan 2. Nah, ini. Maka suku yang tengahnya adalah U pertama 6 dikali 3/512 diakarkan 2. Oke, nah kemudian kita bisa bagi dengan 2 ya. 6 dengan 512 masing-masing dibagi 2, jadi 3 dibagi 2 jadi 256. Jadi kita punya UT-nya ini akar 9/256. Ya, akar 9 adalah 3, akar 256 adalah 16. Maka suku tengahnya adalah 3/16. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam suatu deret geometri diketahui bahwa suku pertama dan suku keempat berturut-turut 512 dan 64. Oke, kita tuliskan ya, suku pertamanya adalah 512 ya, artinya ini A lambangnya. Kemudian suku yang keempat adalah AR pangkat 3 ya, nilainya 64. Pertanyaannya berapa jumlah 7 suku pertama deret tersebut? Nah, yang ditanya adalah S7. Oke, kita cari dulu A dan R-nya. Nah, di sini A sudah dapat langsung 512, sehingga kita bisa langsung substitusikan ke persamaan kedua. A-nya 512 dikali R pangkat 3 ini sama dengan 64. Jadi R pangkat 3 sama dengan 64 dibagi 512. Ya, coba kita sederhanakan. 6/4 ya, 64 ini kan 2/6. 512 2/9. Nah, maka R-nya pangkat 3 sama dengan 1/2/3. Sehingga R-nya adalah 1/2. Ya, dapat R-nya 1/2, dapat juga di awal A-nya 512. Nah, pertanyaannya berapa jumlah 7 suku pertama? Nah, S7 ya, rumusnya adalah ya, A dikali ya, 1 min R pangkat 7 dibagi dengan 1 min R. Nah, seperti ini. A-nya 512, 1 dikurang setengah pangkat 7 ya, dibagi dengan 1 dikurang setengah. Ya, maka kita punya 512 ya, 1 dikurang 1/2/7 dibagi dengan setengah. Nah, 512 dibagi setengah adalah 1024 ya, dikali 1 min 1/2/7. Nah, seperti ini. Kalau kita uraikan jadi 1024 dikurang, nah 1024 ini 2/10 dibagi 2/7 jadi 2/3 ya. Nah, 2/3 8. Ya, maka hasilnya adalah 1016. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian. Panjang dengan panjang yang membentuk barisan geometri. Oke, kita buat ini katakanlah tali ya. Yang kita belum tahu panjangnya berapa, ini dibagi menjadi 6 bagian. Katakanlah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, panjang mati ya, kurang panjang ini. Nah, kita seperti itu ya, katakannya suku pertama, suku kedua, 3 sampai suku yang ke-6 ya, potongan ke-6 gitu ya. Nah, diketahui di soal bahwa jika yang paling pendek, maksudnya potongan terpendek adalah 3 cm ya, berarti ini panjangnya 3 cm. Kemudian yang paling panjang, potongan paling panjang 96 ya, kita asumsikan aja ya, deretnya naik ya, jadi ini U1 terkecil ya, U6 terpanjang berarti ya 96. Nah, seperti ini. Pertanyaannya panjang tali semua ya, panjang tali semula tentunya sama dengan ya, berapa nilai U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 ya, potongan 1 sampai potongan 6. Nah, ini didalin adalah nilai dari S6. Jadi pertanyaannya jumlah 6 suku pertama. Oke, karena kita diketahui U1 nya 3, maka dapatlah A nya 3. Kemudian U6 adalah 96. Nah, rumusnya AR pangkat 5 sama dengan 96. A nya 3 dikali R pangkat 5 sama dengan 96, maka R pangkat 5 nya sama dengan 96 bagi 3 adalah 32, sehingga R nya sama dengan 2 ya, 2 pangkat 5 sama dengan 32 ya. Jadi R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5, jadi R nya 2. Oke, A nya 3, R nya 2, maka S6 nya sama dengan A dikali R pangkat 6 min 1 dibagi dengan R min 1. A nya 3, R nya 2 pangkat 6 min 1 dibagi dengan 2 min 1 ya, jadi 3 dibagi 1, nah, tetap 3 ya. 2 pangkat 6 adalah 64 dikurang 1, jadi 3 dikali 63 sama dengan 189. Jadi panjang tali semula adalah 189. Jadi kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Oke, kita tuliskan ya. Informasi yang pertama, katakanlah barisan aritmatika ada 3 bilangan. Pertama katakanlah bilangannya A, B, dan C. Nah, karena A, B, dan C ini adalah membentuk barisan aritmatika, maka ada sifat dari barisan aritmatika ya, 2 kali suku yang tengah, jadi 2B sama dengan penjumlahan suku pertama dan ketiga, jadi A tambah C. Nah, ini sifatnya ya, jadilah sebagai informasi yang pertama. Kemudian ya, apabila suku tengahnya dikurangin 5, maka terbentuk barisan geometri dengan rasio sama dengan 2 ya. Jadi barisan geometri ya, ini dari A, B, C apabila suku tengahnya dikurang 5, artinya B dikurangin 5, suku pertama dan suku yang ketiga tetap, maka menjadi barisan geometri dengan rasio 2 ya. Karena rasionya 2, maka kita bisa buat bahwa A dikali 2 sama dengan B min 5 ya. A dikali 2 sama dengan B min 5. Kita tulis di sini 2 kali A ya, sama dengan B min 5 ya. Kemudian ya, ini kan kita kali 2 dikali 2 gitu ya. Nah, ini jadi persamaan yang ketiga. Kemudian B min 5 dikali 2 jadi C ya, atau kita bisa bentuk 2 kali B min 5 ini sama dengan C. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah jumlah ketiga bilangan semula, artinya berapa nilai A, B, dan C. Jadi ditanya berapa jumlah A tambah B tambah C. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dari ketiga persamaan ini.
Ya, kita perhatikan di sini semuanya itu bisa dirubah ke dalam bentuk B, ya. Nah, jadi A tambah C, ya, sama dengan 2B, 2A sama dengan B min 5, C sama dengan 2B min 5. Jadi kita nyatakan semua dalam bentuk B. Oke, katakanlah persamaan kedua ini, kita bentuk A sama dengan B min 5 per 2. Kemudian ini C sama dengan 2B minus 10. Apabila ini kita substitusikan ke persamaan pertama, ya, maka kita akan dapatkan 2B sama dengan A-nya adalah B min 5 per 2 dari persamaan kedua, ditambah C, C-nya adalah 2B min 10. Ya, jadilah persamaan pertama semua dalam bentuk B. Kita kalikan kedua persamaan, ya, jadi 4B sama dengan B min 5 ditambah 4B minus 20. Nah, ini ada yang saling menghilangkan. Maka kita punya 0 sama dengan B minus 25. Sehingga kita dapat nilai B-nya adalah 25. Nah, ini nilai B-nya. Dapat nilai B sama dengan 25, kita minta bantuan persamaan yang kedua, ya, untuk mendapatkan A. Jadi A-nya sama dengan 25 min 5, ya, dibagi 2, ya, sama dengan 20 per 2, ya, sama dengan 10. Nah, ini A-nya sama dengan 10. Terakhir kita cari C, ya. Berarti C-nya ini kita gunakan persamaan ketiga, C sama dengan 2 kali B, berarti 2 kali 25, 50, dikurang 10. Maka dapatlah C-nya 40. Ya, C-nya 40. Nah, sehingga nilai A tambah B tambah C sama dengan 10 ditambah 25 ditambah 40 sama dengan 75. Ya, jadi kita pilih opsinya yang E, ya, untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. 1 per X, 2, 1 per Y merupakan 3 suku pertama dari barisan aritmatik. Oke. Nah, karena dia membentuk barisan aritmatik, maka sifatnya, ya, sifat barisan aritmatikanya adalah suku yang tengah dikali 2 sama dengan penjumlahan suku yang, ya, pertama dan ketiga. Ya, jadi kita punya 1 per X sama 1 per Y sama dengan 4, ya. Kemudian X, 3, dan Y merupakan 3 suku pertama barisan geometri. Oke, jadi kita dapat juga ada sifat barisan geometri adalah suku yang tengah dikuadratkan, ya, sama dengan perkalian suku yang, ya, pertama dan ketiga. Ya, jadi kita punya di sini, ya, 4, ya, sama dengan, ya, per XY, ya, X tambah Y, kita samakan penyebut. Kemudian dari persamaan yang kedua ini kita punya XY sama dengan 9. Nah, ini persamaan kedua. XY sama dengan 9 kita bisa substitusikan persamaan pertama. Jadi 4 sama dengan X tambah Y per XY. XY-nya 9. Maka dapat bentuk yang sederhananya jadi X tambah Y sama dengan 4 kali 9, 36. Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Pertanyaannya adalah berapa nilai X tambah Y. Langsung dapat, ya, X tambah Y sama dengan 36. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika pada barisan geometri, ya, dengan suku positif U5 kali U7 sama dengan 4. Oke, kita tuliskan U5 dikali U7 sama dengan 4. Pertanyaannya, maka hasil kali 11 suku pertamanya. Berarti yang ditanya ini, ya, pertanyaannya U1 kali U2 kali U3 terus sampai dikali U11 itu berapa? Nah, ini yang ditanya. Oke, kita nyatakan dalam bentuk A dan R, ya. U5 ini adalah AR pangkat 4, U7A kali R pangkat 6 sama dengan 4. A dikali A jadi A pangkat 2, R pangkat 4 kali R pangkat 6 jadi R pangkat 4 tambah 6 jadi 10 sama dengan 4. Oke, maka kita bisa tuliskan jadi A R pangkat 5 kuadrat, ya, sama dengan 4. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Ya, karena sukunya positif jadi AR pangkat 5-nya ini sama dengan
2 ya, enggak plus minus 2. Nah, kita dapat informasi AR pangkat 5 sama dengan 2. Oke, sekarang kita akan tentukan perkalian dari 11 suku pertama. Ya, U1 adalah A, U2 adalah A kali R, U3 A kali R pangkat 2, U4 AR pangkat 3, ya, dan seterusnya sampai U11 AR pangkat 10. Nah, kalau kita perhatikan A dikali A sebanyak 11 kali pastinya menjadi A pangkat 11. Kemudian R-nya ini R pangkat 1 dikali R pangkat 2 dikali R pangkat 3 sampai dikali R pangkat 10. Jadi R pangkat 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai tambah 10. Nah, jadi kita punya A pangkat 11 dikali R pangkat 1 tambah 2 sampai tambah 10. Ini adalah jumlah 10 suku pertama barisan aritmatik dengan suku pertama 1 dan beda antar suku 1. Ya. Jadi kita cari dulu S10-nya. Ya, rumusnya kan 10 per 2 ya, dikali suku pertamanya 1 tambah suku yang terakhir 10. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa cari hasilnya 5 dikali 11 ya, sama dengan 55. Nah, jadi R-nya ini pangkatnya 55. Pangkat A dan pangkat R sama-sama bisa dibagi 11, maka kita buat jadi A kali R pangkat A pangkat 1 R pangkat 5 dipangkatkan 11. Nah, kita punya AR pangkat 5-nya sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 11. Nah, 2 pangkat 11 adalah 2048. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Jumlah 4 suku pertama deret geometri dengan suku-sukunya positif adalah 40. Oke, kita tuliskan informasi yang diberikan pertama. Jumlah 4 suku pertama berarti S4. Ya, S4 dalam deret geometri rumusnya adalah ya, A dikali ya, R pangkat 4 min 1 per R min 1 gini ya. Nah, ini sama dengan 40. Ya, kemudian jumlah 4 suku berikutnya. Nah, ini berarti yang kedua ini adalah U5 tambah U6 tambah U7 tambah U8. Nah, ini sama dengan 3240. Nah, seperti ini. Pertanyaannya berapa suku pertamanya? A-nya ditanya ya. Jadi yang ditanya A-nya berapa? Ditanya berapa nilai A. Oke. Nah, kita tahu bahwa S4 ini adalah ya, suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat sama dengan 40. Ya. Apabila informasi pertama dan kedua ini kita jumlah ya, maka jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai ditambah U8. Nah, ini tidak lain adalah S8. Ya, sama dengan 40 ditambah 3240. Jadi 3280. Jadi kita punya S4-nya 40, S8-nya adalah 3240. Nah, pertanyaannya adalah berapa suku pertamanya? Oke. Nah, kita punya tadi S4 adalah AR pangkat 4 min 1 per R min 1. Sementara S8 ini ya tinggal kita ganti 4 jadi 8. A dikali R pangkat 8 min 1 dibagi R min 1 sama dengan 3280. Coba bentuknya kalau kita perhatikan mirip, hanya beda R pangkat 4 di sini R pangkat 8. Jadi kita bisa manfaatkan informasi ini ya, dengan cara kita bagi ya. Jadi S8 dibagi dengan S4. Ya, S8-nya adalah 3280, S4-nya adalah 40. Nah, S8 ini kalau kita perhatikan dibagi dengan S4, ya A-nya habis. Ya, kita A-nya habis. R-1-nya juga habis. Ya, maka dapat sisanya hanya R pangkat 8 min 1 per R pangkat 4 min 1. Nah, 3280 dibagi 40. Ini hasilnya 82 ya.
Nah, kita lihat R pangkat 8 dikurang 1 dibagi R pangkat 4 min 1. R pangkat 8 min 1 ini bisa difaktor menjadi R pangkat 4 plus 1 dikali R pangkat 4 min 1 dibagi dengan R pangkat 4 min 1. Nah, ada faktor yang sama bisa kita coret. Nah, ini hasilnya 82. Sehingga R pangkat 4 sama dengan ya 82 kurang 1 ya 81. Nah, karena suku-sukunya positif, maka R-nya sama dengan 3. Ya, tidak ditulis plus minus 3 karena di sini kasih taunya suku-sukunya positif. Jadi kita pilih R-nya 3. Nah, dari sini kita akan dapatkan A. Berapa A-nya? Kita katakanlah gunakan S4 ya. Ya kan kita punya A dikali R ya, dan informasi yang pertama A R-nya 3 pangkat 4 min 1 dibagi dengan 3 min 1 ini sama dengan 40. Nah, ini jadi kita punya A dikali 81 kurang 1 80 dibagi 2 sama dengan 40. Nah, jelas ini 40 maka A-nya sama dengan 1. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Jumlah N suku pertama deret geometri nyata dengan rasio R adalah Sn. Maka S6N dibagi dengan S3N. Nah, ini ada kaitannya dengan soal nomor 9 tadi ya. S6N rumusnya adalah A dikali R pangkat 6N min 1 dibagi dengan R min 1 per S3N. Rumusnya adalah A dikali R pangkat 3N min 1 dibagi R min 1. Nah, ini ada yang bisa dihilangkan ya. Sehingga kita punya sisanya R pangkat 6N min 1 dibagi dengan R pangkat 3N min 1. Nah, pangkat dari yang atas ini 2 kali pangkat yang bawah. Jadi ini bisa kita faktorkan menjadi R pangkat 3N plus 1 dikali R pangkat 3N min 1 dibagi dengan R pangkat 3N min 1. Nah, jadi ini ada yang memiliki faktor yang sama, kita coret, maka dapatlah hasilnya R pangkat 3N ditambah 1. Nah, jadi untuk soal nomor 10 kita pilih opsinya yang D. Sorry ya, bukan D, yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Deret geometri. Diketahui U4 bagi U6 sama dengan P. Oke, informasi yang pertama. Nah, kita nyatakan dalam bentuk A dan R, maka U4 ini AR pangkat 3 dibagi dengan U6 AR pangkat 5. Ini hasilnya adalah P. Maka P-nya sama dengan 1 per R pangkat 2. Nah, ini dari ya, informasi yang pertama. Informasi yang kedua adalah U2 kali U8 sama dengan 1 per P. U2 dan U8 apabila kita nyatakan dalam bentuk A dan R jadi AR pangkat 1 dikali AR pangkat 7 sama dengan 1 per P. Ya, jadi ini A kuadrat R pangkat 8 ya, sama dengan 1 per P. Nah, dari informasi pertama kita punya R kuadratnya sama dengan 1 per P. Ya, R kuadrat sama dengan 1 per P. Nah, di sini berarti 1 per P bisa diganti dengan R kuadrat ya. Atau langsung saja di sini A kuadrat R pangkat 8 ini kan R pangkat 2 dipangkatkan 4 ya. Sama dengan 1 per P. Maka A kuadrat sama dengan A kuadrat dikali R kuadratnya ganti dengan 1 per P pangkat 4 sama dengan 1 per P ya, atau A kuadrat sekali 1 per P pangkat 4 sama dengan 1 per P. Sehingga ya, kita bergeser ke kanan, sehingga ya, A pangkat 2 sama dengan ya P pangkat 4 dibagi P, jadi P pangkat 3. Nah, ini nilai A pangkat 2 nya, sehingga A nya adalah akar 2 dari P pangkat 3. Nah, kita dapat A nya. Nah, yang ditanya adalah U1. U1 ini adalah A. Jadi kita pilih opsinya akar P pangkat 3. Nah, akar P pangkat 3 ini ya bisa dinyatakan dalam bentuk P dikali akar P. Gitu ya. Karena P pangkat 3 ini sama dengan akar P kuadrat dikali P. Ya, jadi P akar P. Jadi kita pilih opsinya adalah yang
yang E untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. UN merupakan suku ke N pada barisan aritmatika. Jika U1, U2, U7, dan UX membentuk barisan geometri. Oke, jadi kita tuliskan seperti ini. Ya, ini barisan geometri. Ya, suku pertama dari barisan aritmatika adalah A. Suku kedua barisan aritmatika adalah A plus B. Suku ketujuh dari barisan aritmatika adalah A plus 6B. Dan suku ke X dari barisan aritmatika adalah A tambah X min 1B. Nah ini ya, jadi U1, U2, U7, dan UX dari barisan aritmatika membentuk barisan geometri. Ambil 3 suku pertama, ya menurut sifatnya adalah suku yang tengah dikuadratkan jadi A plus B kuadrat. Ya, ini sama dengan A dikali A plus 6B. Nah seperti ini. Kalau kita uraikan jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat tambah 6AB. Nah, A kuadratnya kita coret, maka kita dapat B kuadrat ini sama dengan 4AB ya. 6AB dikurang 2AB. Nah, karena barisan aritmatikanya, ya tentunya B-nya kita asumsikan tidak sama dengan 0. Ya. B-nya tidak sama dengan 0, maka kita bagi dengan B, maka dapatlah hubungan antara B dengan A. Jadi B sama dengan 4A. Nah, B sama dengan 4A. Kemudian, nah sekarang kita gunakan 3 suku yang berurutan yang lainnya, ya suku kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kita gunakan sifat barisan geometri, nah, maka suku yang tengahnya jadi A tambah 6B. Ya, dikuadratkan sama dengan perkalian suku yang A tambah B, suku yang kedua, dikali suku yang keempat, A tambah X min 1B. Nah seperti ini. Nah kita punya tadi bahwa B sama dengan 4A, ya B sama dengan 4A. Boleh kita langsung ganti ya, B nya dengan 4A. Jadi A tambah 6 kali 4A, jadi 24A sama dengan A tambah 4A, A tambah X min 1 kali 4A, jadi X kali 4A dikurang 1 kali B, B-nya 4A. Nah ini jadi 25A pangkat 2. Nah di sini jadi 5A dikali ya 4AX dikurang 3A, ya dari A dikurang 4A. Oke, nah ini 25A pangkat 2 jadi 625A pangkat 2 sama dengan 5A, atau kita boleh bagi langsung ya. Ya kita bagi langsung dengan 5A. Ya, maka kita dapatkan ya 125A ya, sama dengan 4AX min 3A. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, jadi kita punya 125A ditambah 3A. Jadi ya, jadi kita punya 128A sama dengan 4AX. Ya, asumsikan A-nya tidak sama dengan 0, kita bagi dengan 4A, maka X-nya adalah 128A dibagi dengan 4A. Maka dapatlah X-nya sama dengan ya, X-nya sama dengan 32. Ya, jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 13. 3 buah bilangan membentuk barisan geometri ya. Ya, untuk barisan geometri dengan rasionya lebih besar dari 1. Jika suku tengah ditambah 2, maka terbentuk barisan aritmatik yang jumlahnya 30. Maka hasil kali ketiga bilangan semula adalah informasi pertama ya. Ya, katakanlah barisan geometri 3 suku pertamanya adalah A, B, dan C dengan rasionya lebih besar dari 1. Nah, sifat dari barisan geometri ini adalah suku yang tengah dikuadratkan sama dengan perkalian A dengan C. Nah, ini informasi yang pertama. Kemudian apabila ya suku tengahnya ditambah 2, maka B kita tambah 2.
B kita tambah 2, A dan C nya tetap, maka terbentuklah barisan aritmatik. Dengan jumlah ketiga suku ini adalah 30 ya. Jadi informasinya A tambah B plus 2 tambah C ini sama dengan 30. Dan kita juga punya bahwa sifat barisan aritmatika dengan A, B tambah 2 dan C ini 3 suku pertambah barisan aritmatika, maka sifatnya adalah 2 kali yang tengah, ya, suku yang tengah sama dengan penjumlahan dari A dengan C. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 3 persamaan. Nah, seperti ini. Pertanyaannya adalah hasil kali ketiga bilangan semula. Berarti kita harus cari berapa nilai A, B, dan C. Oke, kita lihat dari persamaan pertama, B kuadrat sama dengan A dikali C. Persamaan kedua dan persamaan ketiga kita lihat, ya, bisa kita langsung eliminasi bahwa A tambah C itu sama dengan 30. Ya, jadi kita bisa ganti nih A tambah C ini. Ya, A tambah C sama dengan 2 kali B tambah 2. Ya. Jadi A tambah C sama dengan 2 kali B plus 2 ditambah B plus 2, ya, sama dengan 30. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai B-nya berapa. Jadi ini 2B ditambah 4 ditambah B ditambah 2 sama dengan 30. Jadi 2B tambah B adalah 3B. 6, ya, kita kurang 6 maka sama dengan 30 kurang 6 adalah 24. Maka dapatlah B-nya 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, dapat B-nya 8. Oke. Dapat B-nya 8, ya, kita bisa langsung substitusikan ke persamaan 2 atau 3. Ya, katakanlah ke persamaan kedua, ya. Jadi kita punya A tambah C sama dengan 2 kali B tambah 2. B-nya 8, ya. 8 tambah 2. Maka A tambah C ini sama dengan 2 kali 10, jadi 20. Ya, A tambah C sama dengan 20. B-nya 8. Ya, jadi A dikali C sama dengan B kuadrat, ya, 8 kuadrat, jadi 64. A tambah C sama dengan 20, A kali C sama dengan 64. Ya, kita bisa tebak sebenarnya 16 tambah 4, 16 kali 4, ya. Ya, tapi yang mana yang 16, mana yang 4? Ya, tentunya yang A-nya ini yang 4 karena rasionya adalah 1. Tapi kalau seandainya kita cari dengan secara aljabar, maka bisa kita nyatakan C ini sama dengan 20 minus A. Ya, kita substitusikan ke persamaan pertama. Nah, dari sini. Jadi A dikali 20 minus A ini sama dengan 64. Jadi 20A minus A kuadrat sama dengan 64. Kita kumpulkan di kanan saja. Jadi A kuadrat minus 20A plus 64. Nah, kita faktorkan jadi A dengan A, ya, minus 16 dengan minus 4, maka dapatlah A-nya 16 atau A-nya 4. Kalau A-nya 16 maka C-nya sama dengan 4. Kalau A-nya 4 maka C-nya adalah 16. Nah, karena kita punya informasi rasionya 1, lebih besar dari 1, maka grafiknya atau barisannya menaik, ya. Jadi nggak mungkin 16 8 4. Jadi nanti rasionya kurang dari 1. Jadi kita pilih yang rasionya lebih besar dari 1 adalah, ya, ini. Ya. Ini yang memenuhi. Karena rasionya lebih besar dari 1. Jadi kesimpulannya A-nya 4, B-nya 8, C-nya 16. Nah, ini, ya, rasionya adalah 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa hasil kali dari ketiga bilang semula. Berarti A dikali B dikali C. 4 kali 8 kali 16. Ya, jadi ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, jadi 2 pangkat 9. Hasilnya adalah 512. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. 3 suku, ya, 3 buah bilangan merupakan suku-suku berurutan suatu deret aritmatika. Selisih bilangan ketiga dan 1 adalah 6. Jika bilangan ketiga ditambah 3, maka ketiga bilangan tersebut merupakan deret deret geometri. Jumlah dari pertanyaannya kuadrat bilangan tersebut adalah. Oke, kita misalkan dulu.
deret aritmatikanya atau barisan aritmatikanya adalah A, ya, B, dan C. Ya, sifatnya adalah 2 kali B sama dengan A plus C. Nah, ini kita simpan. Kemudian informasinya selisih bilangan ketiga dan ke-1 adalah 6. Bilangan ketiga dengan ke-1 artinya C dikurang A, selisihnya adalah 6. Kita simpan sebagai persamaan kedua. Jika bilangan ketiga ditambah 3 maka membentuk barisan geometri. Jadi barisan geometri, ya, suku ketiganya ditambah 3. A, B, nah, suku ketiganya C ditambah 3. Maka jadilah barisan geometri. Nah, sifatnya adalah suku yang tengah dikuadratkan sama dengan perkalian A dengan C plus 3. Nah, ini kita simpan juga sebagai persamaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, ya, yang ditanya berapa jumlah dari kuadrat bilangan tersebut. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, nah dari sini kita bisa substitusikan atau eliminasi, ya, atau kita juga bisa manfaatkan persamaan 1 dan 2. Katakanlah kita eliminasi, ya. Kita eliminasi. A tambah C ini sama dengan 2B. Kemudian C min A ini sama dengan 6. Kalau kita eliminasi, ya, kita kurang atau kita tambah juga boleh, ya. Jadi 2C sama dengan 2B tambah 6. Kita bagi 2, jadi C-nya adalah B plus 3. Ya, C-nya B plus 3. Nah, ini. Jadi kita punya informasi C dalam bentuk B. Ya, C dalam bentuk B. Kemudian kita juga bisa nyatakan A dalam bentuk B. Ya, kita manfaatkan dari persamaan kedua ini bahwa C min A sama dengan 6. Artinya B plus 3 dikurang A sama dengan 6. Sehingga kita punya A-nya ini sama dengan B min 3. Ya, A-nya adalah B min 3. Nah, seperti ini. A B min 3, C-nya B plus 3. Maka untuk mendapatkan B-nya kita manfaatkan persamaan yang ketiga. Nyatakan semua dalam bentuk B, ya. Jadi B kuadrat sama dengan A. A-nya adalah B min 3. Jadi kita punya A-nya B min 3 dikali C. Nah, C-nya adalah B plus 3 ditambah 3 menjadi B plus 6. Nah, seperti ini. Jadi B kuadrat sama dengan B pangkat 2 plus 6B dikurang 3B jadi plus 3B minus 18. Nah, ini B kuadratnya bisa kita hilangkan, maka dapatlah 18 ini sama dengan 3B. Sehingga B sama dengan 18 bagi 3, nah, sama dengan 6. Dapat B-nya 6, maka kita bisa mencari A-nya adalah 6 kurang 3, jadi 3. Kemudian kita juga bisa mendapatkan C-nya adalah 6 tambah 3, 9. Nah, jadi barisan aritmatika yang dimaksud adalah 3, 6, 9. Sehingga A kuadrat, 3 kuadrat, 9, tambah B kuadrat, 36, dari 6 kuadrat, tambah C kuadrat, berarti 9 kuadrat, 81. Nah, kita punya 90 tambah 36, ya, 126. Jadi kita pilih opsinya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 15. Di antara, ya, bilangan 7 dan 448 disisipkan 2 bilangan sehingga keempat bilangan nanti membentuk barisan geometri. Oke, kita punya 7 dan 448. Akan disisipkan 2 bilangan. Nah, 2 bilangan. Nanti akan membentuk barisan, ya, geometri. Ya, oke. Pertanyaannya berapa rasionya? Oke, rasio semula, kita tahu rasio semulanya R. Ya, katakanlah rasio semulanya adalah R besar, ya, adalah 448 dibagi 7. Ini rasio semula. Nah, jadi R rasio semulanya adalah 64. Nah, rasio semula. Sekarang apabila disisipkan 2 angka atau 2 bilangan nih di antara 7 dan 448 agar dia berbentuk barisan geometri dengan 4 suku ini, maka rasionya jadi berapa? Nah, rasionya adalah 64
ya diakarkan dengan banyaknya bilangan yang akan disisipkan ada sebanyak 2 ya ditambah 1 ya, jadi banyaknya bilangan yang disisipkan ditambah 1, maka rasio yang terbentuk nanti adalah akar pangkat 3 dari 64. Jadi R-nya rasionya adalah ya sama dengan 4 ya, jadi kita pilih yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Dari suatu deret geometri diketahui jumlah n buah suku pertama adalah Sn. Nah, ini diketahuinya ya. Nah, Sn sama dengan 2 pangkat n plus 2 min 4. Maka rumus suku ke n dari deret tersebut adalah UN sama dengan apa? Oke, deret geometri ya, konsepnya apapun yang ditanya cari A dan R ya, karena kita punya Sn ya, 2 pangkat n plus 2 min 4. Nah, Sn ini adalah jumlah n suku pertama. Untuk mencari A berarti kita ganti saja n-nya dengan 1, maka kita akan dapatkan S1. Nah, S1 maka sama dengan 2 pangkat 1 plus 2 dikurang 4. S1 definisinya adalah jumlah satu suku pertama, artinya U1. Jadi 2 pangkat 3 8 kurang 4. Nah, U1 ini adalah A lambangnya, jadi sama dengan 4 ya, kita dapat A-nya 4. Nah, sekarang kita tinggal mencari R. Nah, dari Sn ini kita cari sekarang S2 ya, dengan ganti n-nya dengan 2, maka S2 sama dengan 2 pangkat 2 plus 2 dikurang 4. S2 definisinya adalah jumlah 2 suku pertama, artinya U1 tambah U2. 2 pangkat 4 16 dikurang 4. U1 tambah U2. U1 ini adalah A, U2 adalah AR pangkat 1. Nah, ini sama dengan 12. U1-nya adalah ya, U1-nya atau A-nya adalah 4, jadi 4 tambah 4R ini sama dengan 12, sehingga 4R sama dengan 8. Nah, atau R-nya sama dengan 2. Nah, dapatlah nilai A dan R. Karena pertanyaannya adalah UN, rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1, maka UN-nya adalah A4 dikali R, R-nya 2 pangkat N-1. Kita lihat opsinya hanya 2 pangkat, maka kita nyatakan 4 ini dalam bentuk 2 pangkat. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat N-1. Maka menjadi 2 pangkat 2 tambah N-1 menjadi N plus 1. Nah, inilah UN-nya. Jadi kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. 3 orang membagi sebuah apel. Pertama, apel dibagi 4 bagian. Kita ilustrasikan di sini. Umpama apelnya bentuknya persegi ya, umpama ya, untuk memudahkan kita saja nih. Apelnya bentuknya katakanlah persegi. Ya, dibagi 4 bagian. Ya, dibagi 4 bagian. Ya, seperti ini. Nah, pertama apel dibagi 4 bagian, setiap orang mendapatkan 1/4 bagian. Ya, ini katakanlah bagian A, bagian B, ya, bagian C. Sisanya, ya, bagian keempat dibagi lagi, ya, bagian keempat dibagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, ini kita bagi lagi 4 bagian. Nah, dan setiap orang mendapatkan 1/4 bagian lagi. Nanti ini untuk A, untuk B, untuk C. Demikian seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi ini dibagi lagi 4 bagian. Nah, kemudian ini untuk A, B, dan C. Pertanyaannya, nah, bagian dari masing-masing orang tersebut adalah, oke, katakanlah kita akan mencari bagian dari A. Oke, jadi kita akan cari bagian dari A saja, katakanlah ya, bagian A. A mendapat ya total berapa bagian? Total bagian. Ya, katakanlah X ya. Oke, kita akan cari X-nya. Jadi X-nya yang pertama, A ini mendapat 1/4 bagian. Ya, dari 1 ya, 1 bagian di 1/4-nya dapat. Nah, kemudian A dapat 1/4 dari 1/4. 1/4 dari 1/4 bagian. Ya, terus lagi A dapat lagi di sini 1/4 dari 1/4-nya 1/4. Ya, ini ya.
Nah gitu, dan seterusnya. Jadi kita masuk ke materi deret geometri Tahingga. Ya, deret geometri Tahingga, ya, rumusnya itu adalah suku pertama dibagi 1 min rasio. Suku pertamanya adalah 1/4 dibagi 1 min R, rasionya juga 1/4. Nah, maka kita peroleh 1/4 dibagi 3/4. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh 1/3. Nah, 1/3 di sini adalah 16/48. Jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 17. Kita lanjut ke soal nomor 18. Pertambahan penduduk suatu kota setiap tahun mengikuti deret geometri. Oke ya. Pertambahannya mengikuti deret geometri. Pada tahun 1996 pertambahannya 42. Oke, kita tuliskan tahun. Ini pertambahan. Tahun 1996 pertambahannya 42. Tahun 1998 pertambahannya 168 ya. 168. Nah, pertanyaannya, pertambahan penduduk itu pada tahun 2000 adalah, ya kita umpamakan X gitu ya. Nah, ini jelas sekali selisihnya 2 ya setiap tahun. 2 gitu ya. Jadi nanti bisa dicari juga yang 2002, 2004 dan seterusnya. Oke. Katakanlah pada tahun 1996 ya, pertambahan 42 ini adalah suku yang pertama. Kemudian pada tahun 1950 katakanlah ini suku yang kedua. Maka yang ditanya adalah suku yang ketiga. Ya, di sini karena deretnya geometri, maka ya, informasi pertama U1 ini adalah A sama dengan 42. Kemudian U2-nya lambangnya A dikali R pangkat 1 sama dengan 168. Karena A-nya 42, maka 42 dikali R sama dengan 168. Sehingga R-nya adalah 168 dibagi 42, R-nya sama dengan 4. Ya, R-nya 4. Nah, A-nya sudah ada 42. Pertanyaannya adalah suku yang ketiga. Nah, maka suku yang ketiga adalah AR pangkat 2. A-nya 42, R-nya 4 pangkat 2, maka 42 dikali 16. Ya, hasilnya 672. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 18. Diketahui suatu deret geometri ya, nomor 19. Suku pertamanya 27. Jumlah Tahingga deret tersebutnya 81. Ya, pertanyaannya jumlah semua suku-suku bernomor genap. Nah, suku-suku genap deret tersebut adalah oke. Jadi kita punya informasi suku pertamanya 27. Ya, deret Tahingganya jumlahnya S Tahingganya adalah 81. Rumusnya A dibagi 1 min R sama dengan 81. Nah, dari sini kita akan dapatkan R-nya ya, karena hanya 27 ya. Ya, dibagi 1 min R sama dengan 81. Apabila kita bagi 27 kedua ruas, maka jadi 1 ini 3. Ya, jadi kita punya 1 sama dengan 3 min 3R. Jadi 3R sama dengan 2. Ya. Jadi R-nya adalah 2/3. Nah, ini. R-nya 2/3, A-nya 7. Pertanyaannya jumlah semua suku-suku bernomor genap ya, artinya U2 tambah U4 tambah U6 dan seterusnya ya. Nah, ini deret-deret suku genap ya. Maka dia suku pertamanya adalah A kali R. Suku pertamanya U2 dibagi 1 min rasionya dari U2 ke U4 adalah R pangkat 2. Nah, inilah rumus dari jumlah semua suku-suku bernomor genap. Kita punya A-nya adalah 27, R-nya 2/3 dibagi 1 min 2/3 kuadrat. Nah, ini kita bisa bagi dengan 3 ya, jadi sama dengan 9. 9 kali 2 adalah 18 dibagi 1 min 4/9. Nah, seperti ini. Kita kali 9/9 ya. 18 kali 9
ya, 162. Nah, 9 kali 1 9, 49 kali 9 4. Maka kita punya 162 per 5. 162 dibagi 5 dijadikan pecahan campuran, ya. Maka kita peroleh 32 2 per 5. Jadi kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Diinformasikan 1 per S tambah 1 per T sama dengan 1. Nah, kita tuliskan ulang. 1 per S tambah 1 per T ini sama dengan 1. Maka hasil dari deret geometri tahingga, nah ini kita cari, ya, yang ditanya adalah deret geometri tahingga dengan suku pertama per 1 min R. Suku pertamanya adalah 1 per S dibagi 1 min R, rasionya adalah seperti, ya, jelas sekali ya, seperti rasionya. Jadi 1 per S dibagi 1 min seperti. Nah, 1 min sepertinya kita bisa manfaatkan dari persamaan pertama, ya, karena 1 per S sama dengan 1 min 1 per T. Nah, dapatlah 1 min sepertinya adalah 1 per S, maka 1 per S dibagi 1 per S, hasilnya adalah 1. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Diketahui deret log 2, log 4, log 8, dan seterusnya. Ini merupakan deret apa? Oke. Ada keterangan di sini opsi deret hitung, deret ukur. Oke, kita kasih tahu bahwa deret hitung, ya, ini adalah deret aritmatik. Aritmatika. Sementara deret ukur, nah, ini adalah istilah lain dari deret geometri. Nah, seperti ini. Nah, kita punya deret log 2, ya, tambah log 4. Log 4 dinyatakan dalam bentuk pangkat 2 pangkat 2. Tambah log 8. Log 8 itu log 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sifat dari logaritma itu adalah pangkatnya bisa kita pindahkan ke, jadikan perkalian, ya, pindahkan ke depan. Jadi log 2 tambah 2 kali log 2 tambah 3 kali log 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini antara suku pertama dengan kedua, suku kedua dengan suku 3 ini tinggal ditambah log 2. Jadi antara suku-suku yang berdekatan itu selisihnya adalah log 2, sehingga dia masuk ke kategori deret aritmatika, ya, aritmatika, ya, dengan, ya, beda antar sukunya sama dengan log 2. Jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 21. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter. Oke, katakanlah ini ada bola, ya, jatuh dari ketinggian 10 meter. Ini katakanlah lantai. Ini 10 meter. Dan mantul kembali. Dengan ketinggiannya nggak sama, tingginya 3/4-nya. Ya, kita gambar, kita geser ya, harusnya di sini juga gambarnya, tapi kita geser ke sini biar agak kelihatan. Mantul lagi, dan mantulnya 3/4. 3/4 dari 10. Ya. Kemudian jatuh lagi, mantul lagi, tentunya tingginya nggak sama, 3/4 dari tinggi sebelumnya. Jadi 3/4 dari tinggi sebelumnya adalah 3/4 dari 10. Nah, kemudian jatuh lagi, ya, dan seterusnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga berhenti. Nah, pertanyaannya jumlah seluruh lintasan bola. Oke, jumlah lintasan bola, ya, panjang lintasan bola, nah, lintasan bola seluruhnya ini sama dengan, ya, katakanlah lambangnya S, ya, lintasan turun ditambah lintasan naik, ya, karena ada yang turun ada yang naik. Oke, kalau kita hitung yang turun, lintasan turun itu mulai dari 10, ya, tambah 3/4 dari 10, tambah lagi 3/4 dari 3/4-nya 10, dan seterusnya. Ini adalah deret geometri tahingga dengan, ya, suku pertama 10, rasionya 3/4. Jadi rumusnya A-nya 10 dibagi 1 min R, R-nya 3/4. Ya, jadi 10 dibagi 1/4.
jadi sama dengan 40. Ini untuk panjang lintasan turun sampai bola berhenti. Sekarang panjang lintasan naik itu mulainya tidak dari 10 ya. Naik itu mulai dari 3/4. Ya, 3/4 kali 10 tambah 3/4 kali 3/4 nya 10 dan seterusnya. Jadi rasionya sama ya, 1 min 3/4 ya, 1 min R nya, tapi A nya saja yang berbeda ya. A nya dia adalah 3/4 kali 10, jadi 30/4. Jadi kita punya 30/4 dibagi 1/4 sama dengan 30. Jadi panjang lintasan seluruhnya adalah 40 ditambah 30 sama dengan 70. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 22. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Jika jumlah tahingga deret A tambah 1 tambah 1/A tambah 1/A kuadrat tambah titik-titik sama dengan 4A. Jadi S tahingganya adalah A/1 min R. Kita dikasih tahu S tahingganya 4A. Suku pertamanya adalah A dibagi 1 min R. Rasionya adalah ya 1 min A. 1/A ya rasionya. Ya, suku kedua dibagi suku pertama. Oke, dari sini berapa nilai A yang kita dapat? Oke, jadi kita punya 4A dikali 1 minus 1/A. Ini sama dengan A. Jadi kita kalikan langsung 4A dikurang 4. Ya, 4A dikali 1/A adalah 4 sama dengan A. Maka 4A dikurang 4 sama dengan A menjadi 4A dikurang A sama dengan 4. Gitu ya, ini kita tukar tempat. Jadi 3A sama dengan 4, maka dapatlah A-nya adalah 4/3. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Jika X min 50, X min 14, dan X min 5 adalah 3 suku pertama dari deret geometri tahingga. Pertanyaannya, jumlah semua suku-sukunya adalah, oke. Jadi kita punya barisan geometri dengan suku-suku X min 50, X minus 14, dan X minus 5. Nah, 3 suku ini membentuk barisan geometri sehingga kita akan cari sifatnya. Ya, kita tahu bahwa sifat barisan geometri adalah suku yang tengah ini, X minus 14 dikuadratkan sama dengan perkalian yang kiri dan kanannya. Jadi X min 50 dikali X min 5. Kita uraikan menjadi X kuadrat minus 28X tambah 196. Ini sama dengan yang ruas kanan, kalau diuraikan jadi X kuadrat minus 5X minus 50X jadi minus 55X ditambah min 50 kali min 5 menjadi 250. Nah, ini ada yang saling menghilangkan ya, X kuadrat dengan X kuadrat. Jadi kita dapat, nah di sini 55X dikurang 28X. Kurang 28X, kemudian 250 dikurang 196. Nah, maka kita peroleh hasilnya di sini 27X ya, sama dengan 54. Ya, sehingga X-nya adalah 2. Ini kita baru dapat nilai X-nya, sehingga barisan geometri ya, 3 suku pertama dari barisan geometri ini adalah yang dimaksud 2 min 50 menjadi minus 48, 2 dikurang 14 jadi minus 12, 2 dikurang 7 menjadi minus 3. Nah, seperti ini. Maka berapa jumlah semua suku-sukunya? Artinya S tahinggahnya. Ya, rumusnya A dibagi 1 min R. Suku pertamanya minus 48, 1 min R, R-nya itu adalah ya, suku yang kedua bagi suku pertama, min 12 bagi min 48. Ya, sama dengan 1/4. Nah, maka kita peroleh minus 48 dibagi 3/4. Ya, atau minus 48 dikali 4/3. Nah, 48 bagi 3 ini adalah 16. Ya, dikali 4 menjadi minus 64. Jadi kita pilih opsinya untuk soal ini adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. ABCD adalah sebuah persegi dengan panjang sisi 4. Ya, panjang sisinya 4. Di dalam
persegi ABCD dibuat persegi lagi, ya, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kemudian di dalamnya lagi dibuat A double aksen, B double aksen, C double aksen, dan D double aksen, dan seterusnya sampai terdapat tak hingga persegi pada gambar. Pertanyaannya adalah jumlah keliling dari semua persegi yang terbentuk adalah oke. Nah, pertanyaannya itu. Ya. Jadi kita akan cari, ya, yang ditanya keliling, ya, keliling dari yang pertama adalah ABCD. Nah, jelas keliling ABCD adalah rumusnya 4 kali S, ya, 4 kali sisi. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Ini sebagai suku yang pertama. Ya. Kemudian kita nanti akan membentuk persegi yang kedua, yakni persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kita cari juga, ya, kelilingnya. Oke. Persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini memiliki sisinya berapa? Oke, kita punya jarak B aksen dan C aksen adalah 2 karena B aksen ada di tengah-tengah antara B dan C. Ya, kemudian C aksen ke C juga 2 karena C aksen ini tengah-tengah dari CD. Nah, sehingga dengan manfaatkan dalil Pythagoras kita akan dapatkan B aksen, ya, C aksennya itu akan sama dengan 2 akar 2. Ya, seperti ini. Ya, maka karena bentuknya persegi, maka semuanya juga 2 akar 2. Sehingga kelilingnya adalah 4 kali S, di mana S-nya ini adalah 2 akar 2. Ya, sama dengan 8 akar 2. Ini adalah U2. Apabila kita teruskan, ya, jelas sekali U1, U2, dan seterusnya akan membentuk barisan geometri. Ya, akan membentuk barisan geometri. Bisa kita buktikan, kita cari lagi, ya, untuk A double aksen, B double aksen, C double aksen, dan D double aksen. Ya, rumusnya 4 kali sisi. Ya, kita cari sisinya. Nah, karena ini adalah 2 akar 2, gitu ya. 2 akar 2. Nah, ini juga 2 akar 2, maka tengah-tengahnya ini pastinya akar 2. Ya, ini akar 2. Ya, ini akar 2. Sehingga dengan dalil Pythagoras, segitiga B aksen, C double aksen, B double aksen, kita peroleh B double aksen dan C double aksen adalah 2. Ya, akar 2 dikuadratkan, akar 2 dikuadratkan adalah 4, dia akan menjadi 2. Maka panjang sisinya menjadi 2. Jadi kita dapat kelilingnya 4 kali S, 4 kali 2, sama dengan 8. Ini suku yang ketiga. Jelas, ya, rasionya adalah U2 bagi U1 itu sama dengan 8 akar 2 dibagi 16. Ya, ini sama dengan akar 2 bagi 2. Ya. Atau kita bisa juga menggunakan rasio dengan U3, ya, bagi U2. Ya, 8 dibagi 8 akar 2. Ya, nah ini. Jadi sama dengan 1 per akar 2. 1 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Ya, sama. Ya, sehingga dari U1 udah mulai membentuk barisan geometri. Sehingga pertanyaannya adalah keliling A, B, C, D tambah keliling A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, tambah keliling A double aksen, ya, B double aksen, C double aksen, D double aksen, dan seterusnya. Ini karena membentuk barisan geometri, dan ini pertanyaan dari geometri tak hingga, maka rumusnya adalah A per 1 min R. A-nya suku pertama adalah 16 dibagi 1 min R. R-nya adalah setengah akar 2. Ya, atau akar 2 per 2. Ya, kita coba kali 2 per 2. Maka kita dapatkanlah 32 per 2 min akar 2. Kemudian kita rasionalkan penyebut dengan cara dikali sekawan. 2 tambah akar 2 dibagi 2 tambah akar 2. Ya, maka kita peroleh 32 tambah 2 akar 2 dibagi 2 kuadrat 4 minus akar 2 kuadrat 2. Jadi 32 dibagi 2, ya, adalah 16. Ya, 2 tambah akar 2. Kita uraikan menjadi 32 tambah 16 akar 2. Ya, maka hasilnya 32 tambah 16 akar 2. Jadi kita pilih opsinya yang D, ya, untuk soal nomor 25.